semuanya, perkenalkan nama saya Apriansa. Saya perwakilan dari kelompok 3, yang dimana yaitu membahas nepotisme. Nepotisme sendiri yaitu mengutamakan kepentingan keluarga, teman, ataupun orang dekat demi mendapatkan jabatan ataupun kepentingan lainnya di atas kepentingan masyarakat. Nepotisme juga sering terjadi di Indonesia, ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada era Orde Baru, yang kedua itu ada kasus pemberian jabatan keluarga pejabat, yang ketiga itu ada kasus rekrutmen pegawai negara sipil, dan terakhir itu ada politik dinasti. Nepotisme ialah mengutamakan keuntungan keluarga, teman, ataupun orang dekat demi kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Di sini kami membawa narasumber yaitu Bang Eko. Untuk memperkenalkan lebih lanjut dari Bang Eko sendiri. Halo, nama saya Eko, alumni Polman juga kebetulan. Sehari-hari saya wirausaha, tapi di samping itu saya juga pegiat literasi sejak 2021 sampai sekarang. Terlibat dalam kegiatan literasi banyak. Baik, kan kita kan tadi sudah melihat video tentang nepotisme. Apa sih pendapat dari kakak mengenai video tersebut? Oke, kita bahas sejarahnya dulu ya. Nepotis itu sejarah yang udah tua, udah ribuan tahun, dari kerajaan terutama. Dari raja satu turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke cicit, dan terus menerus. Sampai akhirnya pecah di tahun 1789 ketika revolusi Prancis digelar. Saat itu Raja Louis XVI Prancis yang memegang kekuasaan, bukan hanya mahkotanya yang turun, tapi kepalanya pun turun dari badan alias dipotong oleh rakyat Prancis. Itu tanda kemuakan rakyat Eropa pada saat itu terhadap praktek-praktek nepotis. Karena kekuasaan atau pimpinan pemerintahan tidak boleh dipilih oleh keturunan, melainkan dia harus kompeten, dia harus dicintai oleh rakyat, dia harus punya jiwa kepemimpinan yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, revolusi Prancis memutus tradisi itu dan memulai demokrasi. Kegiatan itu juga, atau tragedi itu, menyebar ke seluruh negeri. Akhirnya orang kenal yang namanya demokrasi. Nah, tadi kan abang sudah membahas nepotisme di zaman dulu nih. Sekarang pendapat abang tentang nepotisme di zaman sekarang bagaimana? Oke, sebagaimana kebaikan, kejahatan pun berevolusi, selalu berevolusi. Kejahatan selalu menemukan cara-cara yang paling baru. Kita tahu akhir-akhir ini penipuan keuangan terjadi ketika WhatsApp masuk, undangan, kita klik, dan tanpa sadar uang kita tersedot. Itu kejahatan selalu baru. Nah, nepotisme pun menemukan jalan yang baru. Seolah-olah, misal di politik, seolah-olah itu demokrasi, padahal itu kegiatan-kegiatan nepotis. Nepotis juga sering terjadi di industri, misalnya di tenaga kerja, bahkan sampai ke pendidikan. Jadi nepotis itu memang secara umum merugikan. Menurut abang nih, nepotisme ini kan sering dipandang masalah atau solusi. Ribuan tahun membuktikan nepotisme tidak ada dampak positif, alias merugikan banyak orang. Karena yang diuntungkannya kan orang-orang terdekat, yang dibagi-bagi kuenya orang-orang terdekat. Menurut abang, bagaimana sih pendapat dari abang pemerintah mengatasi cara praktek nepotisme supaya tidak terjadi lagi? Ya, berkaca kalau kita melihat negara-negara maju, sistem rekrutmen misalnya di ASN, Jepang, Jerman, Swiss, Finlandia, macam-macam, Denmark, itu semua prosesnya transparan. Misal tes tertulis, tes melalui komputer harus bisa dipantau secara online. Tes wawancara dan tes-tes lain harus bisa dinilai secara transparan. Begitu juga sering kita misalnya tes SIM, mengendarai, itu sering kali kita dalam tanda kutip kena akal ya. Tesnya dibikin sesusah mungkin agar kita bayar. Nah, itu praktek-praktek yang seharusnya
mulai kita berbenah. Oke. Jadi saya potong sedikit, intinya transparansi dalam proses. Kalau dari jawaban abang tadi kan bahwa transparan menunjukkan hasil. Tapi pendapat abang sendiri, jika ada orang lagi yang memainkan di belakang, menurut abang itu bagaimana sih mengatasinya? Ya, kalau kita sudah mencoba mengatasi tapi masih terus bermasalah, Iya. oke. Saya kira sistem pendidikan, sistem rekrutmen tenaga kerja dan lain-lain, politik harus terus mengupgrade dirinya ke selalu yang baru. Karena kejahatan pun selalu baru. Tidak ada jalan lain selain kebaharuan. Kami pengen tahu, abang ini pernah nggak sih mengalami nepotisme atau pernah melihat secara langsung? Iya. Kalau keseharian kan saya udah bertahun-tahun ini di wirausaha, tapi setahun setelah lulus itu saya di industri. Pasti sering mendengar kabar-kabar, melihat, pasti pernah, dan nggak bisa banyak yang kita perbuat. Kalau di sana ada kayak website atau bilik pengaduan, itu opsi yang baik untuk kita ambil untuk mencegah nepotis. Tapi sejauh ini tadi perbaikan sistem yang transparan itu yang harus terus dikejar agar ke depan semua orang punya kesempatan dan hak yang sama. Bisa nggak Bang kasih contoh kecil kejadian nepotisme di bidang sektor pendidikan? Iya. Jabarin. Ya, nepotisme agaknya terjadi di semua lini ya. Di pendidikan pun, di kampus terutama sering betul para pejabat menitip anak-anaknya. Itu sering terjadi karena itu tadi prosesnya tidak transparan, banyak yang nyogok, oknum-oknum pejabat yang tidak jujur. Itu masalah kita. Bisa kita berbenah, bisa sekali dengan proses yang transparan, dengan menciptakan atau punya petinggi-petinggi yang berintegritas, punya nilai-nilai moral dan kejujuran. Itu salah satu contoh dan solusi. Nah, tadi kan Sisil membahas di bidang pendidikan nih Bang. Kalau di bidang politik, contohnya di Pilpres tahun 2024 ini, yang dimana banyak dapat kritikan dari guru besar, dosen UI, UGM dan lain-lain nih Bang. Bagaimana pendapat Abang? Iya, proses pemilu 2024 kemarin emang unik, terjadi banyak huru-hara karena calon wakil presidennya adalah anak kandung dari presiden aktif. Perlu dicatat, presiden aktif itu mempunyai struktur di bawahnya, ada tentara, polisi, intelijen, APBN, media, dan puluhan kementerian. Ketika ia memberi komando, ia bisa mempengaruhi pilihan rakyat dengan memanipulasi media, memanipulasi kebenaran bahkan. Trending yang ada di TikTok kita lihat hari-hari ini kayak terkesan natural. Oh tidak. Ada satu lembaga riset yang sudah membongkar itu di Amerika, saya lupa. Keterlibatan TikTok dalam pemenangan di Filipina, keterlibatan Facebook dalam pemenangan Pilpres di Amerika, dan keterlibatan TikTok, ini baru dugaan, keterlibatan TikTok di Pilpres 2029. Jadi memang itulah kenapa ketika anak kandung presiden aktif itu memang harusnya menahan diri untuk pemilu selanjutnya. Karena ketika pemilu selanjutnya ia ikut, ia tidak terbebani oleh ayah kandungnya yang sedang menjabat. Ini juga terjadi di Filipina. Wakil presidennya adalah anak dari presiden aktif waktu itu kampanye. Jadi presiden aktif bisa menggerakkan macam-macam aparat dan itu yang dirugikan kita semua. Kita seolah-olah punya pilihan, padahal kita disodorkan pilihan. Kita seolah-olah punya referensi di sosial media, padahal FYP trending disuap oleh yang berkepentingan. Kita tahu TikTok punya China, dan China dekat dengan rezim presiden kemarin. Jadi semuanya saling berkaitan dan sangat disayangkan. Semoga Pilpres ke depan bisa lebih bersih, karena yang diuntungkan adalah kita punya hak yang sama, punya tingkat keterpilihan yang sama. Nah, harapan Abang untuk negara kita dan lingkungan sekitar untuk menghindarilah dari nepotisme. Nepotisme tuh benar-benar benalu dalam sistem tenaga kerja, pendidikan, politik.
saya mau kasih fakta menarik. Negara terbahagia itu Denmark nomor 1. Sebab di sana orang-orang punya kesempatan yang sama, pemerintahnya bersih, pemerintahnya punya kesadaran yang etik yang baik. Ketika mereka bersalah, mereka rela mengundurkan diri. Pejabat kita kan enggak, itu mati-matian menahan diri untuk biar enggak turun. Pejabat-pejabat di negara maju itu mereka punya norma dan etik yang tinggi. Alurnya bisa kita mulai untuk masa depan kan ini, untuk generasi mendatang itu kita pertama-tama membenahi sistem pendidikan. Dari sistem pendidikan kita memiliki tradisi, budaya, kultur, itu kan ada di masyarakat. Nanti kita pulang sebagai siswa, sebagai mahasiswa, kita pulang ke rumah sebagai rakyat. Waktu pemilu kita memiliki satu suara yang sama dengan profesor, dengan tukang bakso, dengan para pejabat tinggi, suara kita satu sama. Artinya pertama-tama yang dilakukan tadi adalah pendidikan, biar kita punya kesadaran yang cukup untuk memilih, misalnya di politik, punya kesadaran etik yang cukup untuk sadar konflik kepentingan, dan itu akan menguntungkan kita semua. Kembali lagi, nepotisme itu menghilangkan hak kesetaraan. Hilangnya nepotisme, keuntungan untuk kita mendapatkan kesetaraan dan hak yang sama.